Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafina Farikha dari kelas 12 MIPA 3, absen 35. Saya akan membahas materi fisika yaitu gelombang mekanik. Yang saya bahas di materi gelombang mekanik yaitu ada gelombang, beda fase, gelombang mekanik, gelombang tegak atau stasioner, percobaan Melde, intensitas bunyi, taraf intensitas, dan efek Doppler. Kita bahas yang pertama yaitu gelombang. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat. Pada saat merambat, gelombang merambatkan energi gelombang. Akan tetapi, medium perantaranya tidak ikut merambat. Ada 3 rumus dalam gelombang. Yang pertama yaitu persamaan gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Persamaannya yaitu Y sama dengan A sin omega T plus atau min Kx dengan omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T, K sama dengan 2pi per lambda, di mana yaitu A adalah amplitudo, Y adalah simpangan, X adalah posisi titik pada tali dalam arah sumbu X, lambda adalah panjang gelombang. Rumus yang kedua yaitu cepat rambat gelombang. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan omega per K, di mana V itu adalah cepat rambat gelombang, F adalah frekuensi gelombang, omega adalah kecepatan sudut. Yang ketiga yaitu fase gelombang berjalan. Rumusnya fase sama dengan T kecil per T besar min atau plus X per lambda, atau fase sama dengan F kali T plus or min X per lambda, di mana T besar itu adalah 1 per F yaitu periode. Fase adalah fase, K adalah bilangan gelombang. Dengan catatan, tanda min untuk bilangan K berarti gelombang merambat dari kiri, dan tanda plus untuk bilangan K berarti gelombang merambat dari kanan. Yang kedua yaitu beda fase. Rumusnya delta fase sama dengan delta X per lambda, di mana delta fase sama dengan beda fase, delta X sama dengan perubahan posisi titik pada tali dalam arah sumbu X, lambda adalah panjang gelombang. Yang ketiga yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang saat merambat memerlukan medium. Contohnya yaitu gelombang air dan gelombang bunyi. Ada sifat-sifat gelombang mekanik. Yang pertama, tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan lenturan atau difraksi. Yang keempat yaitu gelombang tegak atau stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya. Gelombang tersebut terbentuk dari perpaduan atau superposisi dua gelombang yang memiliki amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi yang sama tetapi arahnya berlawanan. Gelombang stasioner terdiri atas simpul titik yang mempunyai amplitudo minimal 0 dan perut titik yang mempunyai amplitudo maksimum. Yang pertama adalah pemantulan ujung bebas. Jika ikatan tali pada sebuah tiang dibuat longgar dan tali dapat bergerak bebas pada tiang, maka akan terbentuk gelombang stasioner ujung bebas dengan rumus Y sama dengan 2A sin omega T cos Kx, AE sama dengan 2A cos Kx, di mana AS itu adalah amplitudo gelombang stasioner. Yang kedua adalah pemantulan ujung tetap, yaitu terjadi pembalikan fase pada ujung tetap. Beda fase gelombang datang dan gelombang pantul adalah 180 derajat. Dengan rumus Y sama dengan 2A cos omega T sin Kx, AS sama dengan 2A sin Kx, di mana AS itu sama dengan amplitudo gelombang stasioner. Yang kelima adalah percobaan Melde.
Untuk mengukur cepat rambat gelombang pada dawai dapat dilakukan dengan percobaan Melde. Dengan rumus V sama dengan akar F per mu, lambda sama dengan 2L per S kurang 1, atau V sama dengan akar F dikali L per MK, L sama dengan N dikali lambda, di mana F itu adalah tegangan tali, M adalah banyaknya gelombang, mu adalah massa persatuan panjang, MK adalah massa dawai, L adalah panjang dawai, Rho adalah massa jenis, S adalah jumlah simpul. Yang keenam yaitu intensitas bunyi. Bunyi termasuk gelombang mekanik berupa gelombang longitudinal yang membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, bunyi tidak dapat merambat di dalam ruang hampa. Pada dasarnya, gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya disebut intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi bunyi per satuan waktu yang menembus bidang tiap satuan luas. Dengan rumus I sama dengan P per A atau I sama dengan 2Pi kuadrat, F kuadrat, A kuadrat, Rho dikali V. Dengan A luas permukaan yang ditembus, P adalah daya, I intensitas bunyi, A amplitudo gelombang bunyi, V cepat rambat bunyi, F frekuensi gelombang, dan Rho adalah massa jenis medium. Jika sumber bunyi berupa titik, untuk jarak pengamat yang berbeda berlaku seperti gambar berikut dengan persamaan I1 banding I2 sama dengan R2 kuadrat dibanding R1 kuadrat. Dengan R1 jarak dari P ke S, R2 jarak dari Q ke S, I1 adalah intensitas bunyi pada jarak R1 yaitu di P, I2 adalah intensitas bunyi pada jarak R2 yaitu di titik Q, dan S adalah sumber bunyi. Cepat rambat bunyi di berbagai medium. Pada zat padat dengan rumus V sama dengan akar E per Rho, di zat cair V sama dengan akar B per Rho, dan di gas V sama dengan akar gamma P per Rho. Di mana E itu adalah modulus elastisitas zat, B adalah modulus Book, P adalah tekanan gas, Rho adalah massa jenis masing-masing zat, dan gamma adalah konstanta Laplace. Yang ketujuh adalah taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran atau I0. Intensitas ambang pendengaran yaitu intensitas bunyi terkecil yang masih mampu didengar oleh telinga. Dengan rumus TI sama dengan 10 log I per I0. Dengan TI adalah taraf intensitas, I adalah intensitas bunyi, I0 adalah intensitas ambang pendengaran sama dengan 10 pangkat min 12. Bila sumber bunyi diamati oleh pendengar yang berbeda jaraknya, besar taraf intensitas pada jarak R2 dirumuskan dengan TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1, yaitu R2 lebih besar dari R1. Dan yang terakhir adalah efek Doppler. Efek Doppler yaitu peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar jika terjadi gerakan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Keras dan lemahnya bunyi yang terdengar bergantung pada frekuensi yang diterima pendengar. Besar kecil perubahan frekuensi yang terjadi bergantung pada cepat rambat gelombang bunyi dan perubahan kecepatan relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Dengan rumus Fp sama dengan V plus or min Vp per V plus or min Vs dikali Fs, di mana V itu cepat rambat bunyi di udara, Vp adalah kecepatan pendengar, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, F adalah frekuensi yang diterima oleh pendengar, Fs adalah frekuensi sumber bunyi.
dengan catatan Vp bernilai positif jika P mendekati S dan bernilai negatif jika P menjauhi S. Vs bernilai positif jika P menjauhi S dan bernilai negatif jika P mendekati S. Masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Soalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 20 meter per second mendekati sumber bunyi 680 Hz yang dalam keadaan diam. Jika cepat lambat bunyi 340 meter per second, maka perbedaan frekuensi yang didengar pengendara mobil saat mendekati dan setelah melewati sumber tersebut adalah. Pembahasannya, telah diketahui kecepatan pendengarnya yaitu 20 meter per second dan dia itu mendekat. Frekuensi sumber bunyinya 680 Hz. Kecepatan sumber bunyinya 0 meter per second karena dia diam. Dan cepat lambat bunyi di udaranya 340 meter per second. Yang ditanya adalah perbedaan frekuensi yang diterima oleh pendengar saat mendekat dan menjauh. Jawabannya yang mendekat dengan rumus Fp sama dengan V ditambah Vp per V dikali Fs sama dengan 340 ditambah 20 per 340 dikali 680 sama dengan 720 Hz. Yang saat menjauh, Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikali Fs. 340 dikurang 20 sama 340 dikurang 20 per 340 dikali 680 sama dengan 640 Hz. Maka delta Fp-nya yaitu 720 dikurang 640 sama dengan 20 Hz. Berarti jawabannya adalah yang B 80 Hz. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang udah nonton jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.